Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 16 April 2023, hari Minggu Paskah kedua. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua, di mana dalam Gereja Katolik pada hari ini, hari Minggu Paskah kedua menjadi hari Minggu Kerahiman Ilahi. Gambar Yesus yang hatinya memancarkan sinar biru dan merah biasa dipasang khusus di sekitar panti imam. Itu adalah gambar Yesus Kerahiman Ilahi, seperti disampaikan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi. Pesta Kerahiman Ilahi yang jatuh pada hari Minggu Paskah kedua ini juga menjadi salah satu pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina dan kemudian dimaklumkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000. Pada hari itu,
Dari catatan buku harian Santa Faustina disebutkan sabda Tuhan Yesus, "Aku mengendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang." Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana mengisahkan penampakan Tuhan Yesus yang bangkit kepada para murid-muridnya, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya ketika para murid sedang berkumpul. Tetapi saat berkumpul itu, ada satu murid Yesus yang tidak hadir, yaitu Thomas. Namun ketika 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi, dan pada saat itu juga ada Thomas. Sebelumnya Thomas sudah berjanji bahwa ia tidak akan percaya kalau belum melihat bekas paku pada tangan Yesus dan sebelum mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu. Di mana Thomas meminta bukti fisik. Thomas justru membantu para murid lain, termasuk kita, untuk mengenali Yesus yang bangkit justru melalui luka-luka Yesus. Dengan kata lain, di sini Thomas memperkenalkan identitas baru Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya dikenal dari wajahnya, tetapi dengan kebangkitannya kini Yesus dikenal melalui bekas luka-lukanya yang tentu saja telah sembuh. Luka-luka Yesus disebabkan karena penderitaan dan wafatnya akibat dosa-dosa kita. Dan luka-luka itu kini telah sembuh, yang artinya dosa-dosa kita pun sudah diampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, belas kasih Tuhan dan mencucukkan jari ke atas, melihat bekas luka yang dialami oleh Yesus sama dengan memandang belas kasih Tuhan, dan mencucukkan jari ke bekas paku pada luka Yesus yang telah sembuh itu sama saja memasukkan diri kita ke dalam belas kasih atau kerahiman Tuhan sendiri. Persis inilah poin terpenting yang menghubungkan pesta kerahiman ilahi dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita belajar dari Santo Thomas yang memohon untuk boleh masuk ke dalam samudera belas kasih dan kerahiman Tuhan sendiri. Kita juga mengikuti kata-kata indah yang disampaikan oleh Santo Thomas dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Persis setiap kali kita menyembah Tuhan yang hadir dalam rupa roti dan anggur saat elevasi di doa syukur agung, maka mari kita diundang bukan hanya untuk merayakan kerahiman ilahi, tetapi juga diundang untuk masuk dan tenggelam dalam samudera kerahiman Tuhan itu sendiri. Semoga melalui peristiwa hari ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita senantiasa selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.